Haleluya, puji Tuhan, kembali bertemu di Renungan 79. Biarlah kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan biarlah kita mau melakukan setiap firman Tuhan dan kita mau menjadi lebih serupa dengan Kristus. Resilient, tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita mau kembali belajar mengenai firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai 29. Dan saat ini saya membawakan renungan dengan judul Madep Mantep. Ya, di peristiwa ini saya bacakan Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali lagi aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, di sini diceritakan bagaimana peristiwa kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang sulit dimengerti dan sulit dipahami. Ketika kita menempatkan diri kita sebagai murid-murid yang berada di sana saat itu, bagaimana kita? Apakah kita juga langsung percaya atau mungkin kita tidak percaya? Nah, di sini ada seorang murid yang bernama Thomas. Di sini yang sering kita ingat dan kita tahu bahwa murid yang bernama Thomas ini dikatakan bahwa dia adalah seorang yang ragu, seorang yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita mau lihat di sini bagaimana sebenarnya seorang Thomas. Kita mau lihat yang pertama, Thomas itu seperti apa? Di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes 11 ayat yang ke-16. Di sini dikatakan dalam perikop ini adalah ketika Lazarus mati. Ketika itu murid-murid mengingatkan bahwa ketika mereka kembali ke Betania, orang-orang Yahudi akan melempari Yesus. Namun Yesus tetap mengambil keputusan untuk berangkat ke Betania. Dan apa yang dilakukan oleh Thomas? Di ayat yang ke-16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Di sini kita mau melihat bahwa Thomas itu ternyata memiliki keberanian. Dia memiliki komitmen. Walaupun nanti di Betania kita akan dilempari sampai mati, gak apa-apa. Ayo kita berangkat bersama-sama dan mati sama-sama. Di situ kita bisa melihat keberanian Thomas. Kemudian yang kedua, kita mau kembali melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14 ayat yang ke-5. Yohanes 14 ayat yang ke-5. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Di sini Thomas jujur dalam kebingungannya. Dan dia tidak langsung ikuti aja apa yang diperintahkan langsung diikuti. Tetapi apa yang diperintahkan untuk ikut kepada Tuhan itu dia pertanyakan secara logis. Dia memiliki pemikiran yang
mendalam, bertanya di dalam ketidaktahuannya, sampai dia mengerti, lalu dia melakukan. Nah, kemudian kita mau melihat sebenarnya situasinya seperti apa sih ketika Tuhan Yesus itu bangkit kemudian menampakkan diri pada murid-muridnya. Situasi yang terjadi saat itu adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Jadi kematian bahwa Tuhan Yesus menebus setiap dosa kita adalah benar. Ya, Tuhan Yesus sudah disalib dan mati. Namun ketika dikabarkan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, itu adalah hal yang bisa dikatakan mustahil. Di dalam Markus pasal yang ke-16, di sana para wanita pergi ke kubur kemudian melihat batu yang sudah terguling dan kubur kosong. Mereka melarikan diri dengan ketakutan dan Maria berpikir seseorang telah mencuri tubuh Yesus. Sehingga ketika mereka bertemu malaikat yang berkata bahwa Yesus sudah bangkit, mereka merasa bahwa itu semua adalah omong kosong. Itu adalah hal yang sangat mustahil dan tidak mungkin terjadi. Dan ketika itu Thomas tidak hadir seperti ayat 24 tadi yang dibacakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi Yesus menampakkan diri yang pertama itu tidak dihadiri oleh Thomas. Dan pada saat itu ketika seseorang tidak hadir pada pertemuan-pertemuan yang diadakan ketika setelah kematian seseorang yang dikasihinya, mereka menyendiri untuk meratapi kesedihan mereka karena orang-orang yang dikasihi itu mereka merasa sangat kehilangan sehingga mereka sangat sedih. Jadi mereka mengambil untuk menyendiri. Kemudian kita mau belajar dari keraguan Thomas. Thomas ini sebenarnya bukan meragukan pribadi Yesus. Tetapi karena kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang terlalu besar untuk Thomas dan dari hati yang hancur karena kehilangan Yesus. Dan yang pertama, kita mau belajar dari keraguan Thomas bahwa dia hanya ingin jujur, ingin melihat bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kemudian yang kedua, Thomas ini memiliki harapan yang sangat dalam. Ingin menyaksikan Tuhan Yesus bangkit. Kita di sini mau belajar bagaimana Tuhan Yesus menghadapi Thomas. Yang pertama, Tuhan Yesus mengundang Thomas untuk datang membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit dan tidak merendahkan Thomas. Di ayat yang ke-27 saya bacakan, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Di sini Tuhan Yesus tidak merendahkan apa yang jadi keraguan Thomas. Tetapi dia juga membuktikan bahwa coba pegang lukaku, pegang lubang yang ada di lambungku untuk membuktikan bahwa aku benar-benar bangkit. Dan mungkin kita juga sebagai orang yang pernah merasakan keraguan. Tuhan tidak pernah meminta kesempurnaan. Kita mau belajar untuk jujur. Dan Tuhan pasti tidak akan merendahkan kita ketika kita jujur. Kemudian poin yang berikutnya, Tuhan tidak melarang ketika kita meminta bukti. Kalau kita masih ada sampai sekarang ini, dengan segala sesuatu yang kita sudah pernah alami, kita sudah bisa melalui dengan kekuatan yang dari Tuhan, itu semua karena bukti Tuhan Yesus benar-benar ada. Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan menemani setiap kita di dalam setiap apapun, proses apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, jangan pernah membuat keraguan menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Mungkin rencana kita, cita-cita kita, doa kita nampaknya tidak dijawab. Atau mungkin ada sakit hati yang kita boleh rasakan dari orang-orang yang terkasih, orang-orang terdekat.
Di sini saya mengambil judul madep mantep. Kita mau lihat di ayat yang ke-29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada berkat istimewa. Berbahagialah yang tidak melihat tetapi percaya. Juga di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di sini arti dari madep mantep, yaitu menghadapi dengan mantap. Juga bisa menggambarkan sikap fokus pada satu tujuan dengan keyakinan penuh. Jadi biarlah perisai iman itu melindungi hati kita untuk kita tetap teguh percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun hari-hari kita mungkin terasa sulit, terasa berat, tetapi yakinlah Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Dan melalui setiap apapun yang terjadi, kita ini sedang dibentuk untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan kita saat ini. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami sangat diberkati melalui firman Tuhan ini. Mungkin Tuhan kami juga merasakan keraguan yang sama seperti Thomas, tetapi kami bukan meragukan Engkau. Seringkali kami berfokus pada masalah kami Tuhan, tetapi biarlah kami boleh fokus kepada Engkau. Kami boleh menghadapinya dengan percaya penuh kepada Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang tangguh, hati yang kuat Tuhan, dan perisai iman itu melindungi setiap hati kami. Untuk kami boleh terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, percaya kepada Engkau dan menantikan kemenangan itu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk saat ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk petunjuk firman-Mu agar kami jemaat GPDI El Shaddai Magelang bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kami jemaat GPDI El Shaddai Magelang akan menerima karunia Roh Kudus yang di dalam Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.